Shalom, salam sejahtera, Ibu Bapak Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami mau membaca Alkitab, merenungkan firman-Mu. Kami sadar bahwa kami punya keterbatasan untuk memahami kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu kami memohon tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami mengerti firman-Mu. Dalam nama-Mu ya Kristus Yesus Tuhan kami, doa kami persembahkan. Amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada saat ini Matius pasal 16 ayat 21 sampai 24. Matius pasal 16 ayat 21 sampai 24, demikian bunyinya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan atau menderita adalah realita hidup yang tidak disukai. Manusia, siapapun dia, tidak suka menderita atau berada dalam penderitaan. Rasa-rasanya hal inilah yang mendasari sikap Rasul Petrus ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka. Kepada para murid, Yesus mengatakan demikian ini. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ini firman Tuhan Yesus disampaikan kepada para murid ketika pelayanan mereka lakukan. Firman ini yang secara spontan membuat Petrus bersikap. Ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." realita penderitaan
adalah realita yang memancing Petrus untuk mengambil sikap tak menyetujui apa yang disampaikan oleh Yesus. Ia dengan tegas apa yang dikatakan oleh Yesus tentang penderitaan, tentang kematian yang akan dia alami tidak akan terjadi. Rasa-rasanya Petrus mewakili perasaan hati manusia di dunia ini yang tidak suka menderita dan juga tidak mau mengalami realita kematian. Yesus memberi tanggapan keras kepada Petrus ketika sikap Petrus demikian. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, ayat 23, "Enyahlah iblis." Petrus disebut iblis. Iblis pengganggu. Pekerjaannya mengganggu apa yang dilakukan oleh manusia. Iblis selalu mengganggu, menghalangi perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia. Sebenarnya, karena ini diungkapkan oleh Yesus bahwa ia akan menderita dalam perjalanan pelayanannya menuju Yerusalem, juga mengalami kematian. Sekali lagi, karena ini dikatakan oleh Tuhan Yesus, maka sesungguhnya yang harus dijawab oleh Petrus adalah amin, ya amin. Tetapi amin, ya amin tidak diungkapkan. Yang ada adalah reaksi menarik Yesus. Seakan-akan menjamin Yesus bahwa penderitaan, pergumulan, bahkan kematian tidak terjadi. Yesus menegur Petrus dengan sebutan iblis. Penderitaan, bahkan kematian, adalah kenyataan yang harus dialami oleh Yesus dalam perjalanannya menuju Yerusalem. Tidak hanya menderita, tetapi juga kematian. Dan tidak hanya juga kematian, tetapi kebangkitan. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, sikap Petrus yang menolak, yang tidak mengaminkan apa yang diungkapkan oleh Yesus ini sebagai sikap iblis. Iblis menghalangi upaya-upaya yang dilakukan oleh Yesus, bahwa penderitaan, pergumulan, bahkan kematian itu harus ditempuh, diterima sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pelayanannya kepada manusia. Petrus tidak memposisikan diri dalam posisi perkataan Yesus. Petrus tidak memposisikan diri dalam posisi sebagai manusia yang mengaminkan apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Ia memposisikan sebagai manusia yang menolak penderitaan, yang menolak kematian. Memang manusia menolak penderitaan, menolak kematian. Tetapi adakah penderitaan dan kematian itu tidak menjadi bagian manusia? Sekalipun manusia menolak penderitaan, sekalipun manusia menolak kematian, toh penderitaan dan kematian itu tetap terjadi dalam
hidup manusia. Posisi kita semua dalam kaitan dengan firman Yesus ini adalah posisi bersama Yesus. Kata Yesus kepada Petrus, "Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Kalau kita percaya kepada Yesus, sekalipun Yesus menderita dan mati, maka posisi kita adalah posisi dengan Dia. Kita tidak berspekulasi dengan logika berpikir kita bahwa penderitaan, pergumulan, kematian termasuk di dalamnya adalah sesuatu yang dapat dihindari. Itu tidak. Yesus memasuki realita derita, bahkan kematian, karena itu kenyataan yang tidak dapat dia tolak sebagai konsekuensi kehidupan yang dia jalani dalam tanggung jawab pelayanannya kepada manusia. Yesus menegaskan lagi di ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Menderita bersama Yesus, berduka bersama Yesus, itulah yang diinginkan oleh Yesus. Kita tidak dapat menghindari penderitaan, kita tidak dapat menghindari pergumulan, kita tidak dapat menghindari kematian yang hadirkan duka dalam hidup kita. Yang dikehendaki oleh Yesus adalah sekalipun kita memikul salib, sekalipun kita berada dalam penderitaan dan pergumulan hidup, kita tetap bersamanya. Menderita bersama Yesus, bergumul bersama Yesus, berduka bersama Yesus. Yesus menghibur kita. Yesus menguatkan kita. Yesus menjamin masa depan kita. Derita, pergumulan, duka cita adalah kenyataan hidup yang dialami, yang akan dialami oleh setiap orang yang mengikut Yesus. Yesus menderita, kita pun pasti menderita. Walaupun dalam keadaan demikian, kita tetap percaya bahwa di balik derita dan kematian ada kebangkitan. Yesus memberi teladan tentang itu semua. Oleh karena itu, percayalah kepada Yesus. Amin. Ibu Bapak, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Kami memohon kiranya Engkau terus memberi kekuatan iman kepada kami, agar dalam segala situasi hidup, derita, pergumulan, bahkan duka cita karena kematian, kami tetap percaya kepadamu. Kami yakin di hidup kami di dunia ini, Engkau selalu menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu menghidupkan, menguatkan, dan menghibur kami. Kepadamu kami berdoa. Amin. Demikian Ibu Bapak pemberitaan firman malam ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.